Buang Mauricio Pochettino, PSG kini dekati Christophe Galtier. Dengan nasib Mauricio Pochettino yang sudah berada di ujung tanduk, kini PSG sedang sibuk mencari pelatih anyar. Manajer Nice Christophe Galtier menjadi salah satu incaran Les Parisiens untuk nantinya menjadi pengganti Pochettino sebagai pelatih kepala di tim Paris. Dilansir Bolasport.com dari Marca, Galtier sebenarnya adalah opsi kedua karena sebenarnya PSG menargetkan Zinedine Zidane menjadi manajer baru Les Parisiens. Namun ex-pelatih Real Madrid itu menolak dan lebih memprioritaskan untuk melatih timnas Prancis. PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan pemutusan kontrak dengan Pochettino dan juga staf pelatihnya yang sebenarnya masih memiliki durasi kerja selama 1 musim. Menurut Marca, paket pesangon yang akan didapatkan Pochettino dan stafnya adalah sebesar 15 juta euro atau setara dengan 233 miliar rupiah. Pengumuman resmi kepergian pelatih asal Argentina itu akan segera dilakukan jika PSG sudah mendapatkan penggantinya. Liga Prancis sendiri akan dimulai kembali pada bulan Agustus 2022 dan tim akan mulai berlatih pada bulan Juli mendatang. Kabarnya, Nice sudah meminta sejumlah uang untuk membiarkan Galtier pergi. Galtier sendiri adalah kenalan lama dari direktur olahraga PSG Luis Campos. PSG sendiri menurut berbagai sumber telah menyelesaikan penandatanganan Vitinha dari Porto seharga 40 juta euro atau setara dengan 623 miliar rupiah. Galtier pernah bekerja sama dengan Renato Sanchez saat melatih di Lille dan mereka mampu meraih trofi Liga Prancis musim 2020-2021. Jika kedua pemain ini benar akan didatangkan ke Parc des Princes, tentu akan semakin memperkuat lini tengah PSG yang terkenal rapuh. Messi dituduh menjadi wajah rezim yang berlumuran darah. Sekarang ketika orang berpikir tentang Saudi, mereka akan melupakan saudara perempuan saya yang disiksa oleh pria yang persis seperti yang diwakili Messi. Posisi Lionel Messi sebagai dewa sepak bola memang tidak terbantahkan. Pemain berusia 34 tahun ini secara luas dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa dan merupakan penerima penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebanyak 7 kali. Dengan basis penggemar global yang besar, atlet ini memiliki 338 juta pengikut di Instagram. Di luar lapangan, superstar ini dikenal karena filantropinya untuk perawatan kesehatan anak-anak melalui yayasannya dan juga karyanya dengan UNICEF. Dan sekarang dia adalah poster boy untuk salah satu rezim paling menindas di dunia. Messi baru-baru ini ditunjuk sebagai duta pariwisata untuk Arab Saudi. Negara ini dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk perang bencana di Yaman, pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi, dan penindasan brutal terhadap perempuan, minoritas, aktivis, dan reformis. Kesepakatan kerajaan dengan salah satu orang paling dikenal di planet ini adalah momen penting dalam upayanya untuk merusak citra publiknya. Merupakan langkah istimewa dan unik bagi Messi untuk menjadi duta pariwisata Saudi karena pengaruh yang dimiliki pemain yang akan mencerminkan secara positif posisi Jeddah sebagai tujuan wisata. Tweet pensiunan juara sepak bola Saudi Sami Al-Jaber setelah pengumuman tersebut. Jurnalis investigasi Karim Zidane mengatakan keputusan Arab Saudi untuk mendaftarkan Messi sebagai duta pariwisata menggarisbawahi evolusi lanjutan dari strategi pencucian olahraga kerajaan. Kata Perez soal Mbappe yang tolak Madrid, kasihan, bakal nyesel. Presiden Real Madrid Florentino Perez melayangkan sindiran pada Kylian Mbappe yang memutuskan bertahan di PSG dan menolak pinangan El Real. Madrid sudah sering dikaitkan dengan Mbappe. Mereka bahkan sudah berusaha untuk memboyongnya pada musim lalu. Madrid gagal dalam upayanya meski sudah berusaha menyodorkan banyak duit pada PSG. Namun El Real tetap mengupayakan agar Mbappe gabung Luka Modric dan kawan-kawan
pada musim panas 2022 ini secara gratis. Akan tetapi kemudian Mbappe memilih bertahan di PSG. Madrid pun dibuat gigit jari. Sindiran Perez untuk Mbappe. Penolakan Kylian Mbappe itu tampaknya masih membekas di benak Florentino Perez. Terbukti ia memilih untuk melepas sindiran pada Mbappe belum lama ini. Sindiran itu terlontar saat Perez sedang berinteraksi dengan para supporter Madrid. Saat itu ada seorang fans yang meminta El Real agar tidak merekrut Mbappe. Perez lantas menjawab, "Kasihan, ia bakal nyesel tuh," ucapnya seperti dilansir Goal. Alasan Mbappe tidak jadi ke Madrid. Mbappe menyampaikan kepada seluruh dunia keinginannya, mimpinya bermain untuk Real Madrid. Ia menyatakan itu secara terbuka. "Kami ingin melakukannya pada bulan Agustus, tetapi itu tidak mungkin, karena tidak akan membiarkannya pergi," serunya pada El Chiringuito. "Butuh waktu yang lama, kami harus menunggu 1 tahun. Tahun itu berlalu dan kemudian situasinya berubah. Saya pikir itu karena tekanan politik, dan saya pikir itu juga ekonomi," ungkapnya. PSG praktis menawarinya tidak hanya untuk menjadi pemimpin tim, tetapi juga manajemen. "Pada saat itulah kami melihat itu bukan Mbappe yang sama yang ingin kami rekrut. Ia mengubah mimpinya sebagai akibat dari tekanan," sambung Perez. Donnarumma berbicara tentang rotasi dengan nafas dan eliminasi UCL. Gianluigi Donnarumma merefleksikan musim pertamanya bersama Paris Saint-Germain, menyentuh kesulitan Liga 1 dan hubungannya dengan Keylor Navas. Berbicara kepada Departemen Media PSG, Donnarumma pertama kali melihat kembali musim Liga 1 dan eliminasi dari Liga Champions. "Ini gelar liga pertama saya senang bisa memenangkannya di Paris. Ini adalah yang ke-10 dalam sejarah klub. Kami semua menginginkannya, dan itu adalah musim yang penting. Ini adalah tahun yang baik, dikurangi momen-momen sulit seperti eliminasi di Liga Champions yang sulit dicerna. Tetapi kami harus terus maju. Musim ini tetap positif. Sekarang kami akan mengatur ulang dan melihat ke depan. Di luar mereka mungkin mengatakan bahwa memenangkan Liga 1 itu mudah, tetapi nyatanya tidak. Kami yang pergi ke sana tahu berapa banyak 100% dibutuhkan setiap saat." Dia menyentuh bagaimana rasanya mengenakan seragam PSG. "Berbicara di Parc des Princes itu spesial dengan fans kami yang selalu mendukung kami. Fans itu spesial. Kami tahu mereka mengharapkan lebih banyak tahun ini, seperti yang kami lakukan. Saya berusia 23 tahun, saya masih muda, dan saya belum melakukan apa-apa. Saya mencoba untuk meningkatkan setiap hari." Akhirnya Donnarumma membahas hubungannya dengan nafas dan rotasi paksa. "Kami berteman baik, dialah yang membawa kami ke dasar. Rotasi itu sulit untuk ditanggung, tetapi kami memiliki rasa saling menghargai dan kami baik-baik saja bersama. Menerima penghargaan kiper terbaik itu bagus. Saya berharap bisa berada di sana selama bertahun-tahun lagi, tapi saya mengutamakan penghargaan tim." With